Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa bersuara bertatap muka bersama untuk sama-sama kita pelajari salah satu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, yaitu ilmu tasawuf, di mana kita mempelajari tentang suatu hal yang gaib, yaitu tentang apa yang terjadi pada diri kita setelah kematian. Salawat beriring salam pada seluruh tasan musudikan dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, di mana pada malam ini kita juga masih mempelajari hadis-hadis daripada beliau tentang kejadian pada hari kiamat. Dan pada malam ini kita akan mempelajari bab ke-28 pada menyatakan panasnya suasana di hari kiamat. Kaum ayah, kaum tua, asal surga Allah, jemaah Masjid Al-Falah dari Aceh yang dirahmati Allah. Minggu sebelumnya kita sudah bercerita tentang bagaimana kita dikumpulkan para makhluk di padang mahsyar. Jadi inti cerita minggu yang lalu, kita dikumpulkan orang kafir berjalan kaki dan orang mukmin dengan kendaraannya, dan kita diperintahkan Rasulullah, "Abdimu dhahayakum, berbesarlah sembelihan kurbanmu, fa innaha yaumil qiyamati matayakum ay muraqibukum." Karena dia sembelihan hewan kurban kamu akan menjadi kendaraanmu di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini Allah berikan dan Allah kumpulkan bersama kendaraan kita yang insyaallah akan dapat kita naiki di hari kiamat. Minggu yang lalu ada pertanyaan, dan kebetulan pertanyaannya di luar, jadi ada pertanyaan tentang mungkin bisa menginspirasi kita. Ustaz, orang tua saya sakit, apakah boleh saya meminta izin kepada beliau untuk menyembelih hewan kurban atas nama beliau, sedangkan pada saat penyembelihan nantinya beliau sudah meninggal? Jadi itu dibolehkan. Yang nggak boleh orang sudah meninggal dan kita minta izin. Tapi kalau sudah diminta izin sekarang, walaupun belinya nanti pakai duit kita, mungkin sebelum beliau meninggal, ayah tidak syukur pada dengan doa ayah jir itu kan. Kalau kita sembelih satu lembu untuk berdua ayah dan ibunda kita, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana mereka menaiki hewan kurban itu di padang mahsyar kelak? Nah, nanti bayangkan saat mereka naik kendaraan berdua, seperti mereka naik Fortune berdua, ayah dan ibunda kita naik mobil Fortune berdua, karena satu lembu kan besar, berdua mereka naik 7 orang. Jadi insya Allah tidak mesti satu kendaraan seorang. Artinya kan kalau kita bayangkan apakah harus satu lembu untuk mama, satu lembu untuk papa, tidak mesti, karena memang tergantung keuangan kita. Kita cuma disunat mengangkatkan minimal 1/7 lembu atau satu kambing. Nah, bila kita punya kemampuan satu lembu bagi 2, itu sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan mereka bisa naik berdua. Jadi maka kan cintai 2 bagi-bagi 2 dan 7 dan sama lembu dan 7. Makanya sekarang kan kenapa mobil-mobil itu kan disebut 7 seater, 7 tempat duduk. Mobil paling hebat kan 7 tempat duduk. Innova 7 tempat duduk, Avanza 7 tempat duduk. Artinya apa? Kendaraan kita di hari kiamat kelak maksimal 7 orang. Jadi makanya lembu itu maksimal bagi 7 orang. Sedangkan kambing 1 orang. Artinya kalau rendah enaknya naik 1 orang. Seperti itu. Kurang lebih untuk analogi kita bisa membayangkan bagaimana hewan kurban menjadi tunggangan kita di hari kiamat kelak. Baik, kita masuki pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga
kita semua yang hadir pada hari ini jemaah Masjid Al-Falah di Aceh, Allah berikan rahmat dan manfaat dari penyelenggara baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tsaminu wal 'ishruna fi dzikri hari yaumil qiyamah. Bab yang ke-28 pada menyatakan panasnya cuaca di hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia ini ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, banyak posisi di Aceh Utara sudah mulai banjir sekarang. Semalam materi rujukannya itu jarak dengan jembatan itu sudah sejengkal lagi posisi airnya, sudah ada posisi dekat Dayak sama itu sudah pada mulai banjir, dan longsoran ada beberapa tempat sudah longsor. Jadi kalau di posisi BMKG-nya di hari kiamat, cuacanya tidak ada yang berawan, tidak ada yang panas, tidak ada yang salju, tidak ada yang musim semi, tapi satu cuaca musim panas. Jadi cuaca kita di hari kiamat cuma ada panas, panas dan panas, jadi tidak ada lain. Wafil khabari, dan tersebut dalam sebuah hadis. Idza kana yaumul qiyamati yajma'u Allah ta'ala al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Dalam hadis disebutkan apabila adalah hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir pada suatu lembah yang satu, pada lembah yang satu, pada satu tempat yang satu. Artinya ditanya Abu Syih buat ini, nah cucur tapi apa cucur tapi ini cucur tanya dengan Abu Syih ditanya mandung sampai sebuah tempat. Artinya di situ tidak ada, ini saya katakan senior, empat junior ada senior junior. Semua orang yang pernah dilahirkan dunia, baik itu orang-orang terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, sampai nanti ulun yang meninggal karena kiamat, semuanya dikumpulkan pada lembah yang satu. Watadanu syamsu min ru'usihim, dan dekatlah dana itu dekat, dan dekatlah matahari dari kepala mereka. Di sini tidak dibilang senyekal, tapi dana artinya dekat sekali. Matahari posisinya sangat dekat dengan kepala. Jadi mata Allah bukan dekat di hidung, bukan dekat di kaki, tapi dekat dengan kepala kita. Wa yashtaddu alaihim yawmal qiyamati harraha, dan disangatkan di atas mereka pada hari kiamat akan panasnya matahari. Jadi kalau panas matahari sekarang 1 juta derajat Celcius, di saat hari kiamat itu jauh lebih panas lagi. Jadi kalau kita merasa hati kita panas saat suami kita tidak menyembunyikan uang belanja dari kita, lebih panas lagi melihat suami kita jalan dengan perempuan lain. Nah, seperti itulah persahatan panasnya di saat hari kiamat. Jadi saat hari kiamat uronya dari uro suku mata uro di hari kiamat wa yashtaddu alaihim harraha, disangatkan di atas mereka pada hari kiamat akan panasnya matahari. Nah, kejadian ketika itu fatakhruju unukun minan nari kadili, maka tiba-tiba keluarlah kilatan api. Keluarlah unukun ini kilatan api daripada neraka kadili, seperti bayangan. Dengan dedang-dedang urun mendung bayangkan, urun dengan dedang-dedang tiba-tiba dari arah neraka di bawah, dari arah neraka muncul lidah api membentuk seperti bayangan, seperti kanopi. Bayangkan bayangan ini seperti kanopi. Lidah apinya menjilat seperti kanopi. Yang pernah kalian les Honda yang bentuk lidah api, ya kurang lebih seperti itu. Jadi lidah api yang muncul dari bawah neraka itu posisinya seperti naungan. Tili itu seperti atap, beton jauh seperti plafon, lagi plafon itu. Tsumma yunadil munadi, kemudian dipanggillah oleh penyeru. Tiba-tiba nasu pengumuman. Jadi saat itu sudah ada posisi pengumuman. Apakah pengumumannya pakai toa atau pakai wireless atau pakai mikrofon? Ada halo. Apa kata pemanggil? Ya ma'syaral khalaiq, ya ma'syaral khalaiq, wahai seluruh makhluk. Intaliqu ila dhilli, pergilah kalian semua, berjalanlah kalian semua, datanglah kalian semua ke bawah naungan. Jadi diperintahkan oleh
api. Lagi lidah pui udah dari neraka. Didong lagi ule kobra. Syah, udah muka itu udah. Jadi posisi naungan itu berdiri dari api neraka, sudah berdiri seperti kanopi, diperintahkan mandum ya seluruhnya pergi berada di bawah naungan. Posisi saat itu matahari panas, mandum berdirinya mau nggak mau karena memang udah perintah, semuanya berjalan di bawah naungan tersebut. Fayattaliquna, maka mereka pun berjalan. Wahum salasu firqin, dan mereka ada 3 golongan. Golongan yang berjalan tadi menuju naungan tadi, menuju kanopi tadi, macam tanpa disuruh, tanpa dikomando. Jangankan disangsu, dikomando pun enggak. Tanpa dikomando mereka terpisah menjadi 3 golongan. Golongan apa? Firqatul mu'minina wa firqatul munafiqina wa firqatul kafirina. 3 bagian. Satu kelompok orang mukmin seperti kita semua yang hadir malam ini. Yang satu kelompok orang munafik. Orang munafik mengebebu berikebe. Munafik. Jadi satu lagi firqatul kafirin, orang kafir. Jadi orang kafir dengan orang munafik beda. Orang mukmin dengan orang munafik juga beda. Orang munafik jauh lebih parah, lebih bahaya daripada orang mukmin. Orang munafik kelihatannya mukmin, tapi yang dia keluarkan, yang dia propagandakan adalah sesuatu yang malah memburukkan akidah kita. Seperti mungkin kita pernah dengar ada beberapa orang yang diberi kesempatan untuk ceramah Maulid Nabi, bukannya mengagungkan Nabi, malah menjelekkan Nabi. Jadi Rasulullah orang yang paling mulia kok malah menjelekkan. Makanya saat kita mendengar dari ulama perkataan yang seperti itu, sebenarnya beliau bukan sebut ulama, tapi ulama semua, kita nggak perlu sebut namanya siapa. Pastinya hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ini adalah zaman fitnah, zaman di dekat hari kiamat. Posisi orang munafik dan orang mukmin beda tipis. Orang munafik dengan orang kafir juga beda tipis, tapi orang munafik mereka berada innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mereka nanti masuk neraka paling bawah. Apa tandanya orang munafik? Kita sudah sering bahas. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau berbicara pasti bohong. Ini orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti mengingkari. Ada dalam dunia kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itu dia ada orang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya pasti dia berkhianat. Nah, dulu minta kami jangan memberi aneh baik, mau beli kedua. Nah, posisi orang munafik seperti ini. Makanya nanti ada 3 golongan: orang mukmin, orang munafik, dan orang kafir. Terpisah 3. Fa idza sa'al khalaiqu ila dhilli, sa'at dhillu thalathatu aqsamin. Dan ketika tibalah para makhluk ke bawah naungan tadi, jadilah naungan itu 3 bagian. Naungan tadi kanopinya 1. Begitu ular yang jahat macam kanopi kepelajari. Nah, kalau kita pernah lihat film science fiction, bagaimana film Star Wars, bagaimana film pertarungan luar angkasa, seperti itulah. Jadi pertama 1 itu shoot si Garuda, jadi 3 naungan. Naungan tadi berasal dari lidah api, tapi naungan ini berubah menjadi apa? Qismun lil hararati wa qismun lil dukhani wa qismun lil nuri. Satu bagian terdiri dari uap panas, hararah artinya panas tadi. Jadi berdiri lagi uap panas. Satu bagian bagi dukhannya asap. Jadi kalau kita merokok bahasa Arabnya tadkhir, membakar asap. Maka kalau bahasa Raja Umrah mamnu tadkhir, dilarang merokok, no smoking. Jadi no smoking bukan artinya pom bensin. Artinya no smoking itu dilarang merokok, mamnu tadkhir. Dukhan bahasa Arab asap. Nah, jadi wakismun lid dukhan, satu bagian menjadi asap. Tadi dari lidah api satu jadi panas, uap panas, satu jadi asap. Wakismun lid nuri, satu lagi menjadi cahaya yang sejuk. Nah, jadi 3 bagian. Falidzalika qala Allah Ta'ala intaliqu ila dhilli bi thalathi syu'bin. Dan inilah firman Allah Ta'ala, datanglah kamu
berjalanlah kalian kepada naungan yang mempunyai 3 cabang. Ini surat Al-Mursalat ayat 30 kalau nggak salah saya. Jadi posisi ini sudah dilakukan oleh Allah. Pergilah kalian semua kepada naungan 3 macam. Di posisi ini baru kan Anda mendengar semua orang berdiri napayo, tempat melalui, tapi posisi seperti itu. Wal hararatu taqumu ala ru'usil munafiqin. Uap panas berada di atas kepala orang munafik. Jadi yang panas kuno, yang suhu kuno, uap panas berada di atas kepala orang munafik. Kenapa? Berarti lebih parah mereka daripada orang kafir. Orang kafir cuma asap, awan, gelap. Orang Islam cahaya, sejuk dan mendamaikan. Sedangkan orang munafik langsung uap panas di atas dia. Kenapa? Li'annahum yahtarisuna minal hararati fid dunya. Karena mereka lari dari panasnya cuaca di dunia. Mereka bilang, "Hai jak kumayan." Alah dari Allah. Jak perang. Andim dari Allah no ana tememu tabir surya sunblock goblok lepopoh nang tememu. Karena benar pakai perang dalam dari Allah. Dan ini kama qila fihim, seperti Allah berfirman kepada mereka, wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Ini ayat ini kalau salah saya atau ayat 18 kalau salah saya. Sama seperti dikatakan kepada mereka, wa qalu la tanfiru fil harri. Mereka mempengaruhi orang lain. Saat orang lain pakai perang, mereka kalah, aku tidak perang. Mereka janganlah kamu pergi dalam keadaan panas. Puput ya sembahyang, puput aja kena. Jangan berdoa, alah dari jauh. Allah hukum dah, Allah lemah dah. Nah, mereka urut kacau lain, urut munafik ini. Qul, katakan, nar jahannam asyaddu harran law kana yafqahun. Katakan kepada mereka, api neraka jauh lebih panas kalau kamu paham. Nah, mereka karena lari-lari belum dari panas matahari dunia, Allah berikan naungan panas kepada orang munafik di pada masyarakat. Wadduhan yaqifu ala ru'usil kafirina li'annahum kanu fid dunya fid nuri. Dan asap atau awan kelabu bergantung atau berdiri di atas kepala orang beriman, di atas orang kafir, li'annahum kanu fid dunya fid nuri. Karena mereka di dunia berada dalam cahaya. Nah, kalau orang kafir di dunia cukup mengan, sembahyang apa ya, sedekah apa ya, kibannya kan lah itu, pulau-pulau pinggul gerai, tik lampu-lampu kopiah gerai. Kenapa? Senang-senang. Saat mereka di dunia berada dalam cahaya, li'annahum kata wa fil akhirati fit dhulumat. Maka mereka di akhirat berada dalam kegelapan. Uronyo cukup hebat-hebat prestasi orang kafir. Karena mereka tidak ada yang perlu ditakuti. Saat mau jual sabu-sabu 1 gram, kalau di Cina 10.000, di sini dijual 1,5 juta. Jadi mereka cukup gampang karena walaupun takut masuk penjara, tapi secara dosa mereka tidak takut. Kenapa? Karena hukuman di akhirat menurut mereka begitu meninggal kita jadi habis. Nah, ini Allah membuktikan kamu senang-senang di dunia, di akhirat kamu di dalam kegelapan karena kamu di sini dalam cahaya. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan inilah makna firman Allah Ta'ala, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, dan Allah mengeluarkan mereka daripada cahaya di dunia berarti kepada kegelapan di akhirat. Jadi orang munafik asapnya panas, orang kafir asapnya cuma gelap saja, beda dengan orang kafir. Yang terakhir, wan nuru yaqifu ala ru'usil mu'minin, dan cahaya berdiri di atas kepala orang beriman, yang berhenti di atas kepala orang beriman, di annahum kanu fid dunya fid dhulumat, karena mereka di dunia dalam kegelapan. Kerja di masjid, kamu kan kerja dan mendapat yang halil kumpulan warga, kerja di masjid, dengar di masjid, pada dengar tapi bid pimenan bid lemah pada badan sakit buat kegiatan, tetap kita perjuangkan bagaimana kita tetap mengaji. Nah,
parahnya kehidupan, pada minta peng payah pilih-pilih darbut yang ada dan peng yang ada, cukup susah, cukup pelik di dunia. Makanya Allah fil akhirati fid nuri, Allah jadikan kita di akhirat di dalam cahaya. Nah, kita nanti terang benderang, atap kita itu dari cahaya. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang beriman dan Allah akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita yang hadirin, kalaupun sekarang kita mengalami susah, pahit, getir, gundah, galau, artinya apakah aku harus meletuskan balon hijau biar kau tahu hatiku sangat kacau? Nyandu artinya kacau, tapi maksudnya posisi kita walaupun galau, jangan takut ada Allah. Seberapapun gelapnya kehidupan kita di dunia, yakinlah di akhirat kita akan berada dalam kesenangan dan cahaya. Wa qala Allah Ta'ala fi sifatihim yaumil qiyamati, dan Allah berfirman pada sifat-sifat mereka pada hari kiamat, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar al-ayah. Mungkin kita pernah dengar ayat ini. Allah menjelaskan pada hari kiamat, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari orang-orang beriman laki-laki yang kaum ayah dan beriman perempuan yang kaum mak manduk, pada saat mereka yas'an nuruhum baina aydihim, memancarlah cahaya mereka di hadapan mereka. Posisi kitanya walaupun kulit hidungnya agak belau becut, hitam nampak hitam, posisi kita tetap berkilau, bersinar. Jadi bersinar sunlight. Lagi lalu kita mau sunlight lagi yang putih. Tanya posisinya setelah kita bersinar, wa bi aymanihim busyrakumul yaum, dan di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka ada kebahagiaan mereka pada hari ini, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai. Nah, jadi surga itu posisinya walaupun disebutkan yang kita bayangkan surga adalah mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala dhihnil bashar, yang kenikmatan dalam surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar pada telinga, dan tidak pernah terbayangkan pada pikiran. Tapi Allah selalu menceritakan surga dengan air sungai yang mengalir di bawahnya. Artinya apa? Kalau kita bisa bayangkan, jannah itu artinya kebun. Kita punya kebun-kebun, taman, di bawahnya ngalir air, sungai cukup sejuk pada rasa. Nah, inilah kebahagiaan kita. Kalau kita di dunia ini suka melihat taman yang ada kolamnya, kenapa? Karena kita nanti di surga juga akan seperti itu. Jadi sesuatu yang biasa kita rasakan di dunia ternyata emang bawaan kita. Kita dulu waktu masa Nabi Adam zaman kali-kali ada lagi. Makanya katanya tabiat manusia, sifat manusia itu suka kalau dia melihat taman, apalagi ada sungai yang mengalir, gelak ajak bersimpul, gelak ajak keluar, walaupun anak ajak ayah tuan, tapi kok aja tuan kerja deh. Dia 20 posisi kita suka pergi melihat yang indah-indah kayak kebun, ajak gunung salak, ajak kemon. Kenapa kita suka melihat yang seperti itu? Karena sebenarnya tabiat manusia itu suka kembali ke sana. Nah, saat kita di surga dulu itu kulit kita bersinar semuanya. Jadi saat kita kan sudah pernah cerita di belakang, saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kulitnya diganti dengan kulit ini, tapi disisakan sedikit kulit kita di surga di ujungnya, yaitu di kuku. Bayangkan walaupun udah hitam datang, kukunya kan tidak terlalu hitam. Jadi seperti inilah kulit kita dulu di surga. Posisinya ini disisakan dari saat Nabi Adam diturunkan ke dunia. Tetap bersinar ya posisinya, walaupun hanya hitam clean, tapi maksudnya tetap kuku kita bersinar. Nah, posisi lebih seperti ini, posisi kulit kita di surga. Qala alaihissalam, berkata Rasulullah SAW,
Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah lindungi, Allah naungi mereka pada naungan Arsy, di hari yang tiada naungan kecuali naungannya Arsy. Tadi kita orang beriman cuma dinaungi dengan kanopi yang dari cahaya. Tapi ada naungan Allah, naungan Arsy. Arsy adalah sebuah makhluk Allah yang besar sekali, bentuknya seperti singgasana, tapi bukan Allah duduk. Allah bukan duduk di Arsy, karena duduk itu sifat manusia dan Allah tidak duduk. Allah tidak tidur, tidak berdiri, karena Allah tidak bersifat manusia. Bayangan daripada Arsy itu sungguh besar sekali. Di atas Arsy ada kursi. Maksudnya kursi itu samawati wal ardh. Kursi Allah itu melebihi langit dan bumi. Kalau kita pernah lihat susunan galaksi Bima Sakti dari Milky Way-nya sampai Uranus, Neptunus, Pluto, Merkurius, Venus, Bumi, lalu matahari, kita bisa bayangkan ukuran kursinya Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Sedangkan Arsy tempat berada kursi, tapi Allah tidak duduk di situ. Jangan bayangkan Allah duduk, karena kursi bukan tempat duduk. Tapi kursi adalah suatu tempat singgasana Allah, berada di atas Arsy. Nah, naungan Arsy ini bayangannya sangat besar sekali. Bayangkan besarnya semana. Posisi Arsy di situ, orang boleh masuk ke bawah bayangan Arsy itu 7 macam orang. Siapakah itu? Semoga kita yang ada di sini termasuk. Ya, silakan Pak Ahmad. Dan memang cahaya poros. Iya. Tapi dengan level cahayanya baru di cahaya poros. Iya. Ini posisi bab 28 lewat dari bab 27. Berarti posisi kita dihalau ke tadi ke tempat posisi kita sudah pada mahsyar. Ini sudah lebih dari tempat kita berkumpul tadi. Posisi kita jalan-jalan terus. Pertama kita dibangkitkan, kita disiram dengan air yang seperti mani, seperti sperma itu, lalu kita berhenti selama 40 tahun. Kita tumbuh menjadi benih. Setelah itu kita berdiri, kita berhenti lagi, nggak makan, nggak minum 40 tahun. Di situ kita diade dalam dari urut. Sama semua kecuali orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dan keluarga Rasulullah, keluarga Nabi itu yang nggak dijemur, yang lain dijemur semua. Cuman keringatnya ada yang posisi sampai tumit, ada yang sampai lutut, sampai semua dijemur. Setelah dijemur semuanya 40 tahun baru dihalau. Saat dihalau itu dipindahkan ke